Jadi secara senior junior pakai bilang, siap bang, saya amankan. Tapi pada kenyataannya mereka nanti akan lebih patuh dan taat kepada atasannya yang memegang tongkat komando. Itulah artinya tongkat komando. Jadi kalau tongkat itu sudah diserahkan ya kepada yang pemegang tongkat komando, itulah loyalitas dari para anak buah itu. Begitu. TNI Angkatan Darat sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, situasi politik ini kalian harus loyalitas tegak lurus. Ya, tegak lurus loyalitas kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI loyalitas kepada Presiden Republik Indonesia. Itu loyalitas tegak lurus. Dan netralitas harus kita pegang teguh. Dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, jangan terpengaruh dengan situasi politik, walaupun itu mantan-mantan pejabat, jangan terpengaruh memihak salah satu. Maka pengaruh terkuat itu adalah pengaruh struktural. Ya, Polri TNI ini kan sistemnya komando gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh terhadap TNI dan Polri yang masih aktif ya, menurut saya itu ya Presiden, bukan para mantan-mantan komandan gitu. Walaupun memang ada ikatan emosional, tapi antara ikatan emosional dengan ikatan struktural kan lebih kuat ikatan struktural, Caca. Jadi tapi begini, sebetulnya kalau kita bicara peran dari TNI Polri dalam pemilu itu sendiri, hemat saya sebetulnya kita harus lihat angka-angka gitu. Nah sekarang berapa sih jumlah DPT kita, jumlah pemilih kita secara keseluruhan? 204 juta gitu. Kemudian TNI dan Polri mereka tidak milih. Ya. Memang keluarganya milih gitu ya. Katakanlah misalnya TNI 400.000 orang, ya anak istri begitu ya, masing istri satu, anak satu gitu. Ya. Atau 2 deh maksimal. 3 kan, 3 kali 400.000 kan ya sekitar 1,2 juta. Baik. Gitu. Polisi 600.000, 3 kali 6 1,8. Kalau digabung kira-kira berapa? 3 juta. 3 juta itu dibagi 204 juta sebetulnya kan hanya sekitar 1,5%. Itu juga belum mendiskon bahwa istri atau katakanlah anak bisa punya pilihan yang berbeda dengan orang tuanya begitu. Jadi sebetulnya kalau bicara secara elektoral memang tidak gede-gede amat. Adanya perbaikan terhadap hal-hal yang selama ini merugikan rakyat, merugikan negara di segala bidang, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tentu kita berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Pak Anies Baswedan, saya kira beliau tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Track record beliau, baik di dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan juga bagaimana beliau berbuat selama ini, semua sudah terbukti memang adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Sekarang ini sudah profesional, apalagi ada aturan bahwa TNI Polri ini harus netral. Memang betul, bisa saja menitipkan, tetapi karena saya sudah tahu bahwa hal tersebut tidak mungkin, sehingga saya tidak pernah menitipkan. Yang penting kita berbuat, karena memang aturannya sangat keras. Apabila ketahuan saja, misalkan ada salah satu anggota TNI Polri mendukung salah satu pasangan atau terlibat dalam masalah politik, itu pasti masuk propam, masuk POM, nanti di sidang. Jadi saya kira pengaruhnya itu sangat kecil sekali, bahkan mungkin ya probabilitasnya itu tidak sampai 0,5% lah, karena mereka lebih mengedepankan profesionalisme di dalam tugasnya masing-masing. Di Solo, Jenderal Dudung jawab soal Purnawirawan TNI deklarasikan dukung Anies, TNI netral. Dikutip dari tribunsolo.com, Solo, para purnawirawan TNI dan Polri telah menyatakan dukungannya ke mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menegaskan bahwa itu merupakan sikap pribadi dan tidak mewakili organisasi. Netralitas harus kita pegang teguh, jangan terpengaruh dengan situasi politik. Jelasnya saat ditemui usai meninjau eks dan bekang Jumat 14 Juli 2023.
Koordinator Umum Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan (FP3), Letjen TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo di Jakarta, Kamis 6 Juli 2023 lalu mengklaim telah mengantongi dukungan sebanyak 170 purnawirawan. Mereka telah melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres di Pilpres 2024. FP3 merupakan forum bersama purnawirawan Pati TNI dan Polri lintas angkatan dan lintas Sumatera dari pangkat bintang 1 sampai bintang 3. Jenderal TNI Dudung menegaskan bahwa itu semua merupakan sikap pribadi. Ada beberapa purnawirawan menyampaikan sikapnya mendukung salah satu kandidat. Ya, menurut saya itu pendapat pribadi, tuturnya. Organisasi resmi yang menaungi purnawirawan tetap perlu menjaga netralitasnya, termasuk Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI, dan Persatuan Purnawirawan TNI AD PPAD. Tidak mengatasnamakan organisasi seperti PPABRI atau PPAD yang akhirnya menunjukkan warnanya masing-masing. Itu hak pribadi masing-masing, jelasnya. Ia pun menekankan kepada para jajaran di bawah TNI AD untuk tetap loyal kepada pimpinan dan menjaga netralitasnya. Yang jelas, kami TNI AD loyalitas tegak lurus. Sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI AD. Situasi politik ini kalian harus loyalitas tegak lurus. Loyalitas kepada saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI loyalitas kepada Presiden RI. Walaupun itu mantan pejabat, jangan memihak salah satu, ungkapnya. Koordinator Umum Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan (FP3), Letjen TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo di Jakarta, Kamis 6 Juli 2023 lalu mengklaim telah mengantongi dukungan sebanyak 170 purnawirawan. Mereka telah melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres di Pilpres 2024. FP3 merupakan forum bersama purnawirawan Pati TNI dan Polri lintas angkatan dan lintas Sumatera dari pangkat bintang 1 sampai bintang 3. Jenderal TNI Dudung menegaskan bahwa itu semua merupakan sikap pribadi. Ada beberapa purnawirawan menyampaikan sikapnya mendukung salah satu kandidat. Ya, menurut saya itu pendapat pribadi, tuturnya. Organisasi resmi yang menaungi purnawirawan tetap perlu menjaga netralitasnya, termasuk Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI, dan Persatuan Purnawirawan TNI AD PPAD. Tidak mengatasnamakan organisasi seperti PPABRI atau PPAD yang akhirnya menunjukkan warnanya masing-masing. Itu hak pribadi masing-masing, jelasnya. Ia pun menekankan kepada para jajaran di bawah TNI AD untuk tetap loyal kepada pimpinan dan menjaga netralitasnya.